Kalau lu penggemar mobil F1, pasti lu pernah dengar istilah yang namanya downforce. Downforce ini merupakan salah satu aplikasi dari hukum Bernoulli yang fungsinya adalah gimana caranya supaya mobil F1 event diagramnya cepet banget tapi nggak bisa terbang kayak pesawat. Kalau lu penasaran sama istilah downforce, lu harus paham dulu konsep hukum Bernoulli nih. Halo semuanya, kenalin gua Tommy. Di video singkat kali ini, gue pengen coba bantuin lu buat paham konsep hukum Bernoulli, dan di akhir video gue bakal jelasin nih, kenapa mobil F1 event dia geraknya cepet banget tapi nggak terbang gitu. Gimana? Udah siap belum? Kalau udah siap belajar, yuk langsung aja kita bahas. Mari bahas. Kita mulai dari fundamentalnya dulu nih, yaitu definisi hukum Bernoulli. Jadi, hukum Bernoulli bilang kalau jumlah tekanan serta energi kinetik dan energi potensial per volume bernilai konstan. Maksudnya gimana gitu ya? Oke, kita masuk ke contoh kasus aja ya. Bayangin aja, ada bentuk pipa kayak gini. Di mana pipa ini punya perbedaan ketinggian. Katakanlah ini tingginya adalah H1. Dan ketinggian pipa yang ada di sini, ketinggiannya adalah H2. Terus, gue pengen ngedorong air dari bawah ke atas gitu kan. Dengan besar tekanannya adalah P1 gitu. Tapi di bagian atas juga ada gaya tekan lagi. Yang arahnya berlawanan. Yaitu P2 gitu. Nah, berdasarkan hukum kekekalan energi, bilang kalau energi itu nggak bisa diciptain dan nggak bisa dimusnahin gitu. Artinya, jumlah energi pada keadaan awal, yaitu di titik sini, akan sama dengan jumlah energi di keadaan akhir, yaitu di titik sini gitu. Jumlah energi di keadaan awal adalah W1 tambah EK1 tambah EP1, di mana W1 merupakan usaha akibat gua kasih tekanan ke bagian air ini gitu. Dan EK1 karena si air ini bergerak, jadi dia punya energi kinetik ya. Sedangkan untuk EP1 merupakan energi potensial di keadaan awal, karena dia punya ketinggian sebesar H1. Pun di ruas sebelah kanan ada W2 tambah EK2 tambah EP2. Oke, nah nilai dari usaha pada fluida adalah apa sih? Yaitu W sama dengan tekanan dikali dengan perubahan volumenya. Atau pada kasus ini yaitu volume air yang dipindahin gitu akibat adanya tekanan. Jadi gue bisa tulis ini bahwa W1 sama dengan P1 dikali delta V1 dan W2 nilainya adalah P2 dikali dengan delta V2. Di mana delta V merupakan volume air yang dipindahin gitu akibat adanya tekanan. Selanjutnya adalah gini. Bayangin aja gua ngedorong air sebesar delta V dari bawah gitu. Maka yang di atas juga akan kedorong sebanyak delta V juga gitu. Atau volumenya sama, yaitu delta V juga. Dengan kata lain, berarti delta V pada kejadian pertama sama dengan delta V pada kejadian kedua sama dengan delta V gitu. Oke, nah kalau udah kayak gini, kedua ruas gue pengen bagi sama delta V. Maka diperoleh yaitu P1 tambah EK1 dibagi dengan delta V tambah EP1 dibagi dengan delta V. Pun di ruas sebelah kanan juga sama ya, yaitu dibagi dengan delta V. Ini merupakan definisi dari hukum Bernoulli bahwa jumlah tekanan serta energi kinetik dan energi potensial per volume bernilai konstan gitu. Oke, kalau saat di rumus ini kita pretelin gitu lebih jauh, kita bisa tulis ini bahwa P1 tambah EK1 yaitu setengah dikali massa air yang dipindahin dikali dengan kecepatan dikuadratin gitu, dibagi dengan delta V, ditambah dengan massa air yang dipindahin dikali G dikali H1 dibagi dengan delta V. Sama dengan di ruas kanan juga sama nih, yaitu P2 tambah EK2, bukan EK2 sih, yaitu setengah delta M V2 dikuadratin dibagi dengan delta V gitu. Tambah delta M GH2 dibagi dengan delta V. Nah, massa per volume itu besaran apa sih? Ada yang tahu nggak? Yaitu massa jenis ya. Massa jenis nilainya adalah massa per
volume gitu. Berarti delta M per delta V juga adalah massa jenis airnya gitu. Jadi P1 tambah setengah dikali rho dikali V1 kuadrat tambah rho GH1 sama dengan P2 tambah setengah dikali rho V2 dikuadratin tambah rho GH2. Oke, nah ini merupakan rumus yang sering dipakai ketika kita pengen manfaatin hukum Bernoulli gitu. Atau sederhananya adalah bahwa tekanan tambah setengah dikali rho V kuadrat tambah rho GH nilainya adalah konstan gitu. Oke, sampai sini gimana? Masih ada yang bingung nggak tentang konsep dari hukum Bernoulli ini? Yang intinya adalah ya ini gitu, bahwa tekanan tambah setengah rho V kuadrat tambah rho GH sama dengan konstan. Kalau lu udah paham konsep dari hukum Bernoulli, yuk kita ngebahas kenapa mobil F1 even dia geraknya cepet banget tapi nggak terbang kayak pesawat. Oke. Bayangin aja ada mobil F1 yang geraknya itu cepet banget. Sehingga aliran udara yang ada di bagian atas dan bagian bawah kurang lebih kayak gini. Kecepatan udara di bagian atas kita tuliskan yaitu V1. Sedangkan kecepatan udara di bagian bawah kita tuliskan yaitu V2. Oke, nah karena adanya perbedaan kecepatan ini, maka muncullah perbedaan tekanan, yaitu P1 yang arahnya ke bawah dan P2 yang arahnya ke atas. Supaya mobil F1 ini tetap nempel di tanah, artinya apa nih? Artinya adalah bahwa P1 atau tekanan bagian atas itu harus lebih besar daripada tekanan di bagian bawah, supaya ada gaya tekan tambahan gitu ke bawah. Kalau seandainya P2 lebih besar daripada P1, ya mobil F1 bisa terbang. Gitu sih ceritanya. Oke. Tapi pertanyaannya adalah, gimana caranya supaya kita bisa buat bahwa P1 itu lebih besar daripada P2? Oke, untuk ngejawabnya kita bisa kembaliin ke definisi hukum Bernoulli tadi gitu. Bahwa tekanan tambah setengah dikali rho dikali V1 kuadrat tambah rho GH1 sama dengan P2 tambah setengah dikali rho V2 kuadrat tambah rho GH2. Oke, nah kita ambil titik di sini deh. Titik yang kita uji gitu di sini. Oke, sebenarnya bebas sih, di sini juga boleh gitu titiknya. Nah, pada kasus ini ketinggian H1 dengan H2 itu nggak jauh beda ya, karena mobil F1 itu kan ceper ya. Jadi kita bisa tulisin bahwa H1 sama dengan H2 gitu, sama dengan H. Oke, berarti nilai dari rho GH1 sama dengan rho GH2 dapat kita coret nih. Oke, yang tersisa yaitu apa? P1 ditambah setengah dikali rho V1 dikuadratin sama dengan P2 ditambah setengah dikali rho V2 dikuadratin. Kemudian kita kelompokin nilainya nih, yaitu P1 dikurangi P2 sama dengan setengah dikali rho V2 dikuadratin dikurangi setengah dikali rho V1 dikuadratin. Kita simpan persamaan 1. Oke, coba deh kita balik ke sini dulu nih. Dari informasi ini, kita bisa tulisin bahwa P1 dikurangi P2 itu harus lebih besar daripada 0, ya nggak sih? Karena P2 ini kita bisa pindah ruas ke sebelah kiri. Oke, kita simpan persamaan 2. Nah, persamaan 1 kita bisa substitusiin ke persamaan 2. Jadi kurang lebih kayak gini. Yaitu bahwa setengah dikali rho V2 kuadrat dikurangi setengah dikali rho V1 kuadrat harus lebih besar daripada 0. Oke, kita pindahin ruasnya. Setengah rho dikali V2 kuadrat lebih besar daripada setengah dikali rho V1 kuadrat. Setengah dikali rho bisa kita coret ya, karena nilainya sama gitu. Yang tersisa yaitu apa? Bahwa V2 kuadrat itu lebih besar daripada V1 kuadrat. Nah, kalau seandainya kita akarin di kedua ruas ini, kayak gini gitu ya. Jadi nilai V2 itu lebih besar daripada V1. Dengan kata lain, supaya memperoleh nilai P1 lebih besar daripada P2, kita perlu ngedesain gitu mobil F1 ini gimana caranya supaya kelajuan udara di bagian bawah
mobil F1 itu lebih cepat dibandingin dengan kelajuan udara di bagian atasnya. Gitu. Nah, konsep ini nih di mobil F1 itu disebut sebagai downforce atau gaya tekan tambahan ke bawah akibat perbedaan kecepatan aliran udara dengan syarat bahwa kecepatan udara di bagian bawah itu harus lebih besar daripada kecepatan udara di bagian atas mobil F1-nya. Sehingga mobil F1 even dia geraknya cepat banget tapi nggak terbang gitu. Justru semakin cepat mobil F1, gaya tekanan ke bawah itu akan semakin besar. Oke, gimana nih? Sampai sini masih ada yang bingung nggak? Kalau ada yang bingung nggak apa-apa, lo bisa chat di kolom komentar ya. Oke, mungkin cukup sekian dulu pembahasan kali ini. Sampai jumpa di pembahasan selanjutnya. Dadah!